Oke, Bray, selamat malam. Selamat ketemu lagi dengan Mazda di sini. Ini di stasiun kebanggaan, stasiun Purwokerto. Dan aku sudah mau bersiap di jalur 2. Malam hari ini aku mau ke barat mencari kitab suci. Enggak, Bray. Mau ke Jakarta naik kereta api Singasari. Kelas ekonomi. Ini pertama kalinya aku naik Singasari ekonomi modifikasi. Jadi ini kursinya yang ala-ala premium. Aku belum pernah sebelumnya naik kereta api Singasari yang ekonomi ala-ala modifikasi premium itu. Ini aku mau nyoba pertama kalinya. Nggak tahu nanti turunnya di Jatinegara apa Pasar Senen, kita lihat aja. Pokoknya kita naik dulu kereta api. Ini aku udah siap di peron 2, sudah mau datang. Lokomotifnya 201-135S. Punya Jember. Wow, jauh sekali mainnya. Oke, kita tunggu kereta api Singasari masuk jalur 2. Stasiun kebanggaan. Kereta api Singasari dari Blitar dengan tujuan Jakarta Pasar Senen masuk jalur 2 stasiun Purwokerto. Kereta kita sudah masuk. Kereta api Singasari melayani 2 kelas ya. Kelas ekonomi yang di depan, ini kelas eksekutif. Kita di ekonomi. Ternyata di depan aku salah. Yuk kita ke depan. Oke, berarti kita di sini K3070722 J nomor 8 Alfa. Ayo. Yuk. Nih. Waduh.
Apa ini? Tembok. Bray, itu siapa, Bray? Kok kayak kenal ya? Kenapa kita bisa sekereta? Kereta api Singasari PLB 101 Bravo diberangkatkan dari stasiun Purwokerto pukul 00.50 tepat waktu. Oke Bray, sudah diberangkatkan dari stasiun Purwokerto tepat waktu pukul 00.50 dan sekarang aku di K3 00722 tipe keretanya Blitar. Gimana ya, mau ngomong apa ya, bingung, mau marah juga ke siapa, tapi ya nggak apa-apa lah. Coba lihat Bray, tembok. Jadi sekarang aku perginya sama Ian, temanku Ian. Nanti ada Instagramnya di sini. Ian, yuk, tembok. Tinggal tidur aja. Iya sih. Sebenarnya antara gimana ya, mau bilang apes ya, apes. Cuma kalau malam juga kayaknya enak dapat tembok. Karena ya lihat keluar juga nggak ada pemandangan yang bisa dilihat, gelap ya. Ya nggak apa-apa, kita terima aja. Jadi ini udah dapet tembok, mundur lagi kita. Tapi gini Bray, ada sisi positifnya. Ini tuh, ini baru berangkat stasiun Purwokerto 7 menitan lah. Ini asli kedap banget suaranya. Beda sama, ini kan kursinya ala-ala premium nih ya. Beda sama K3 premium stainless steel. Ini menurut aku lebih kedap suaranya. Tapi ini kita belum bisa nilai pasti. Nilai pastinya nanti kita coba lihat lepas terbon nanti kan larinya agak cepet nih, 100 km/jam. Jadi kita lihat apakah bunyinya lebih kedap, apakah tetap bising. Dan ternyata kita baru sama Pak Handal, dia diem-diem ternyata naik Singasari lepasin. Kita nggak janjian nggak, ya nggak apa-apa lah. Yang namanya ketemuan kan malah menambah teman, malah silaturahmi. Oke lah, kita ikutin perjalanan naik Singasari ini. Dan pemberhentiannya agak banyak nanti, tapi aku mau tidur habis terbon ya Bray, untuk menyiapkan tenaga buat esok hari. Karena aku sama Ian besok juga mau naik kereta lanjutan. Jadinya daripada besok ngantuk siang-siang, nanti dari Cirebon tidur ini. Berhentinya agak banyak Bray, nanti di Bumiayu, Krupuk, terus di Cirebon Perujakan, terus di Jatibarang, Haur Gelis, Cikampek berhenti kayaknya, Cikampek Karawang, Bekasi, Jatinegara sampai Pasar Senen. Ikutin terus pokoknya. Oke Bre, perjalanan kereta api Singasari sudah sampai di stasiun Bumiayu. Kita masuk jalur 3. Di sini kereta api Singasari tunggu bersirang dengan kereta api Mataram. 50 menit pertama naik kereta api Singasari ekonomi modifikasi ini ala-ala premium ya. Itu ada plus minusnya sih sebetulnya. Poin yang pertama positifnya itu AC-nya dingin. Yang pertama AC-nya dingin. Lalu yang kedua guncangannya itu nyaman. Ya baru berjalan maksimal 70 km/jam. Nanti mungkin kesimpulannya Cirebon Jakarta yang lari 100 km/jam nanti kayak gimana guncangannya kita lihat. Tapi kalau dari kekedapan suara kabinnya ini masih oke, masih nggak terlalu bising. Cuma kekurangannya ada aja Bray, itu lampu yang di atas itu nggak bisa diredupin ya karena ekonomi ya, jadi beda sama kayak premium. Kalau premium bisa diredupin, kalau ini kayaknya nggak bisa diredupin. Jadi kalau buat aku, kalau buat mau tidur masih agak terlalu silau sedikit. Itu sih kesan pertama, tapi nanti kesimpulannya bakalan dilihat nanti waktu setelah Cirebon ke Jakarta Pasar Senen. Nanti kita bergear-gear 100 km/jam. Ini kenapa ada orang ini sih? Anda naik dari mana? Blitar dong. Astaga, Bray, aku itu nggak janji sama Pak Handal. Tiba-tiba di sini satu kereta ekonomi 4 juga samaan. Emang deh. Oh, kita lihat Mataram. Yuk.
untuk akses pintu keluar stasiun Perubuk berada di sebelah kiri dari arah kedatangan kereta. Kalian bertugas atas nama PT Kereta Api Indonesia mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan angkutan kereta api. Sampai jumpa pada perjalanan Anda berikutnya. Stasiun Perubuk. Oke Bray, pasti kalian kepo. Ini toiletnya beda dari yang lain Bray. Untuk toilet K3 modifikasi ini, kita lihat ya. Dari pintunya dulu. Pintunya itu pakai stainless ya, bukan pakai yang seperti ini, tapi pakai ini. Pakai seng apa seng ya. Yuk kita lihat yuk dalamannya. Ini agak berat ya Bray. Jadi kalau mau dorong agak berat ini pintunya. Jadi harus didorong pakai tenaga ekstra ya. Iya. Ini dia toiletnya, Bray. Kita kunci dulu. Bagus kan? Ini pakai seng. Nah, toiletnya ada pakai ukir kayu-kayu gini ya. Ya walaupun ini kayaknya stiker atau tempelan gitu, bukan kayu asli, tapi ini udah keren nih. Ini nggak bisa dibuka tapi nggak bisa toilet right. Ini kacanya permanen. Bocor. Oke, ini ada seperti biasa ada cermin, pengharum ruangan, lalu tempat tisu, sabun, dan ini wastafel mininya juga terbuat dari seng. Nah, ini nyala banten, jadi bunyi itu kan pakai seng ya. Klosetnya kloset duduk, bersih, ada hand gripnya juga pakai seng juga, lalu ada tempat sampah. Ada gantungan baju, celana, jaket. Lalu pintunya tadi yang bikin berat tuh pakai ini Bray, pakai pengait gini, jadinya agak berat. Lalu ada kipas penghisap, keren. Ini toiletnya. Oh ada shower, ini ada shower juga. Bisa nyala nggak? Wah, bisa nyala. Oke, keren ya toiletnya. Jadi terkesan wow gitu, terkesan wah gitu ya. Oke. Ini Bray, karena terbuat dari seng, jadi bukanya harus hati-hati ya Bray. Ini kan ada sisi-sisi yang tajam, jadi jangan sampai kalian kebeler atau kesambit ini ya. Harus hati-hati. Ini memang agak pakai seng soalnya. Nah, tariknya juga pakai harus tenaga Bray. Agak berat ya. Oke, kita tutup lagi. Pandar, ngapain? Santai Bang. Entah ya. Iya. Mas Risang, pinjam dulu ya Mas Risang. Kita ikut upacaranya ya? Kita upacara dulu, karena ini perjalanan malam, keretanya dingin banget, dan coklat kayaknya kurang gacor kalau lagi dingin kayak gini. Jadi kita ikut upacaranya Mas Risang. Kak Bul ikut ya. Upacara. Premium yang pakai gula batu, sugar stone. Upacara minum teh. Kamu gimana ya? Kalau ngomong Mas Risang gimana ya? Biasa aja. Mari ngeteh. Mari ngeteh ya. Mari ngeteh. Bandang. Ini kereta makannya apa? MP3 ya. 01002. Punyanya? Blitar. Berarti udah pindah ya? Dulu kalau nggak salah ini punya Jogja ya? Jogja. Aku masih ingat banget. Iya, ini dulu punya Jogja. Ini dulu dipakai kereta api Bogowonto. Bogowonto, Kadang Tiga Jawa. Enggak, pertamanya dipakai Bogowonto ya. Oh iya benar. Ya, karena Bogowonto saatnya 2010. Betul.
Ini jadi kereta makan pembangkit, Bray. Jadi di situ ada pembangkitnya, dengar ya bunyi genset. MP3 kereta makan pembangkit kelas ekonomi. Mejanya bentuknya menyamping ya, Pak. Ya. Dan kursinya bisa diputar-putar. Bisa diputar. Bisa diputar. Dan enak ya teman-teman. Kalau meja makannya posisinya kayak gini, kalau keretanya perjalanan siang, view-nya langsung berbeda. Oh iya, betul. Iya. Kalau malam Kalau malam nggak bisa lihat apa-apa. nggak bisa lihat apa-apa ya. Oh iya. Kalau siang atau pagi, Lampunya mati, Pak. Ini gelap. gelap. Awal 3 menit, Bray. Masuk stasiun Cirebon, Kejaksan. Tadi di awal aku ngomongnya Perujakan ya. Ternyata di Kejaksan. Maaf ya, karena belum terlalu apal PRK-nya ini. Dan di sini kita awal 3 menit datangnya. Jadi sekitar ada berhenti 6 menit, 7 menit lah di stasiun Kejaksan. Pak Handal, di mana? Ya Pak Handal di belakang. Oke, kita ke depan dulu. Belum lihat tokonya tadi. 201 135R. Kita samperin lokomotifnya. Ini dia, Bray, lokomotif kita 201 135R. Dia sudah berbendera semangat 17 Agustus. Wih. Wih, tapi benderanya udah kena angin. 135R. 8354. Ini rumahnya Jember, Bray. Jauh. Oke. 135R. Toko kita. Sehat-sehat ya. 135R. Sehat-sehat. Bray, kemarin kita naik Kuto Jaya Selatan 134R lokonya. Sekarang naik kereta api Singasari 135R. Kakak adik kemarin kita udah naik lokomotifnya. Keren kan? Bandel Ya. berangkat Cirebon. Iya. Kok ibu gak pulang? Oh, enggak lah. Ini aku udah niatin full trip. Kapan lagi? Oh, kapan lagi ya? Oh, oke. Jadi habis ini kita berangkat Cirebon. Kita istirahat ya. Tidur. Aku mau tidur sebenarnya. Habis ini. Jadi sebenarnya ini berhenti di stasiun Jatibarang, Haurgelis, Cikampek, Karawang, Bekasi, Banyak banget. Jatinegara, Pasar Senen. Banyak sebenarnya. Jadi Cuma dari Cirebon ke Jakarta harus tertatih-tatih. sudah 9.40, 4135. Kita berangkat Cirebon ya, Bray. Habis ini aku mau tidur. Yuk, Neng. Nah, jadi karena Cirebon sampai nanti kalau Cikampek banget itu sampai Cikampek, jadi
Kereta api ekonomi eksekutif Singasari diberangkatkan dari stasiun Cirebon Kejaksan pukul 3:11 tepat. Dari stasiun Cikampek, datangnya awal 4 menit di stasiun Cikampek jam 04.55. Ini berangkatnya 05.01, awal 4 menit, jadi 5 menit berhenti. Sorry. Tadi dipakai buat tidur lumayan seger. Habis ini berhenti lagi di Karawang, Bekasi, Jatinegara, habis itu Senen, Cikampek. Yang kedua sama tujuan selamat datang penumpang kereta api Singasari dan perjalanan Anda telah tiba di stasiun Karawang. Bagi yang motornya turun, jika ada terjadi kembali barang-barang Anda pastikan tidak tertinggal atau terputar di dalam rangkaian kereta. Selamat pagi Karawang. Ini pertama kalinya aku turun di stasiun Karawang tuh. Biasanya di sini aku berjalan langsung, naik kereta api yang berjalan langsung. Kali ini turun di stasiun Karawang. Datangnya masih awal 4 menit. Keren Pak masinisnya. Berarti Cikampek awal 4, Karawang awal 4. Ini pertama kali aku di Karawang. Stasiunnya lagi persiapan bikin kanopi. Bray, aku sedikit mau jelasin ke kalian semua tentang K3 modifikasi kursi premium ini, Bray. Jadi ini tuh K3-nya agak tricky. Jadi buat teman-teman kalau misalnya pingin memilih tempat duduk yang sesuai dengan harapan teman-teman, yaitu mendapat jendela atau mendapat tembok, itu agak tricky. Jadi gini, aku jelasin ya teman-teman. Dari kursi nomor 1 sampai 10, mau aja abjadnya sama aja, mau AB apa DC, itu kalau nggak pingin dapet tembok kayak aku ini,
jangan pilih kursi kelipatan 2 ya, jangan pilih kursi kelipatan 2, tapi pilihlah kursi yang ganjil. Jadi pilih kursi yang nomor 1, 3, 5, 7, 9. Nah itu dapat jendela, tapi dapat jendelanya itu nggak full bro. Ini contoh kayak nomor 9 ya, dapat jendelanya segini, tetap aja kepotong sedikit. Tapi kalau yang genap, yang kelipatan 2 itu tembok bray, cuma dapat jendela separuh, seprapat lah ya. Nah itu nomor 1 sampai 10. Nah dari nomor 11 sampai 20 di sebelah sana itu kebalikannya bray. Jadi kalau pingin dapat jendela, pilih nomor genep, nomor mulai nomor 12, 14, 16, 18 sampai 20. Nah kalau yang nomor 11 sampai 20 pilih nomor genep biar dapat jendela. Tapi kalau dari nomor 1 sampai 10, kalau ingin dapat jendela pilih nomor yang ganjil. Terus bray, yang kedua, kursi yang hadap-hadapan ya kan ya, di tengah itu bray. Tuh. Itu berbeda huruf AB sama DC. Jadi ini kan DC ya. Kursi yang berhadapan-hadapan yang di DC itu nomor 12 dan 13. Tapi kalau yang di AB, kursi yang berhadapan nomor 10 sama 11. Jadi ini tricky banget bray. Jadi diingat-ingat, untuk kursi yang nomor yang hurufnya AB itu yang berhadapan nomor 10 sama 11. Kalau yang DC nomor 12 dan 13. Jadi buat teman-teman kalau misalnya perginya berempat sama keluarga atau sama teman-teman berempat, pingin duduknya yang berhadapan-hadapan, kalau kursi yang AB nomor AB ya, abjad AB, pilih nomor 10 sama 11. Tapi kalau yang abjad DC pilih nomor 12 sama 13. Itu bray. Jadi ini ekonomi modifikasi agak tricky. Jadi ya harus diapalin biar dapat kursi yang teman-teman inginkan. Nah, terus bray, berbicara tentang space antar kursi kayak gini bray. Jadi kalau dibilang sama kayak yang premium stainless steel, sama aja bray, sama-sama tetap aja mentok tulang keringnya itu di kaki. Jadi kalau misalnya kita duduk tegak gini ya, tetap aja jaraknya cuma segini, tetap mentok bray, jadi nggak bisa lurus. Buat aku yang tingginya di atas 170 cm tetap nggak bisa lurus ya, kecuali kalau teman-teman ada duduk di posisi gang gini, bisa kakinya bisa lurusin gini. Tapi kalau di dalam nggak bisa. Kalau masian kan masih mentok juga tuh bawah. Nah, nggak bisa full tetepan. Jadi kalau dibilang jaraknya gimana mas sama kayak kereta premium stainless yang benar-benar pakai kursi kayak gini, sama aja mentok. Inilah. Tapi kalau misalnya kita duduk normal ya segini doang jaraknya. Itu. Ya bray, sudah mau masuk stasiun Cikarang. Sedikit penilaian untuk K1 modifikasi yang digandengkan di kereta api Singasari ini. Tadi udah lihat ya tentang kursinya, tentang space-nya, jarak antar kursinya gitu ya. Ya buat aku masih sama seperti kereta premium stainless steel gitu ya. Tetap aja mentok, tapi kelebihannya ini kita bahas dulu kelebihannya ya. Kelebihan dari K3 ini adalah yang pertama, karena ini K3-nya ini bawaan dari K3 yang lama, K3 tahun 2007. Jadi untuk getaran sama kebisingan itu perfect banget Bray. Jadi aku acungin jempol karena masih bawaan K3 yang lama. Guncangannya itu enak, halus, dan kabinnya itu nggak terlalu berisik. AC-nya pun juga nggak kayak stainless steel yang mendengung. AC-nya halus lah, halus pisan gitu ya. Yang kedua, AC-nya dingin banget, 23 derajat Bray kalau lihat di termostat di pojokan gitu. Pagi-pagi jam 5 23 derajat. Aku nggak bawa selimut,
benar-benar dingin banget. Dan bisa teman-teman dengarkan sendiri, untuk kabinnya juga nggak terlalu bising ya. Ini langsung stasiun Cikarang. Lalu kekurangannya kalau buat aku ya, oh iya, kelebihannya satu lagi, toiletnya keren, bagus. Kekurangannya ini Bray, yang tadi aku bilang, lampu atasnya itu nggak punya mode malam, jadi malam-malam tetap aja terlalu terang, jadi buat tidur itu silau gitu ya, masih ada terlalu silau. Lalu jarak antar kursinya, karena ini pakai K3 premium yang sama kayak stainless steel, tetap aja mentok, tetap aja sempit. Jadi tadi itu, ini kan bisa di reclining ya belakangnya. Jadi tadi itu aku nge-reclining ke belakang, dan penumpang yang di belakang merasa nggak nyaman karena terlalu sempit gitu. Nah itulah Bray, jadi mungkin saran nih ya, mungkin kedepannya kalau ada K3 kayak gini lagi yang modifikasi, jarak antar kursinya di space-nya dilebarin, jadi biar ini tuh kepake recliningnya gitu. Jadi kalau nggak kepake ini tadi, aku mau coba reclining tapi penumpang yang belakang kesempitan gitu, jadi aku nggak reclining ini, jadi ya sama aja tegak gitu ya, walaupun agak sedikit miring ya, tapi tetap aja nggak bisa rebah ke belakang. Jadi mungkin bisa dilebarin lagi space-nya biar aku bisa nyender nih dan nggak ganggu penumpang yang belakang gitu. Lalu apa lagi ya, udah sih itu sih. Untuk yang lainnya overall is okay. Dan kalau dibilang aku betah nggak di K3 kayak gini, kalau untuk perjalanan jauh nggak deh kayaknya. Tapi kan ini kan perjalanan medium lah ya, perjalanan nggak jauh-jauh amat ya, 5 jam doang lah ya, dari Purwokerto sampai Jakarta. Masih bisa ditoleransi. Tapi kalau perjalanan jarak jauh di atas 6 jam kayaknya enggak deh, aku lebih pilih mungkin bisnis atau eksekutif. Itulah sedikit penilaian tentang K3 modifikasi yang dikerjakan di Bandara Surabaya Gubeng ini. Kereta api Singasari masuk stasiun Bekasi. Pukul 5:52. Jatinegara ya? Ya, nggak kayak saya aja. Enggak lah, turun Jatinegara aja karena macet maksudnya. Mending turun Jatinegara. Oke. Makasih ya. Siap, thank you Pak. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Yang ini perjalanan nggak direncanakan. Asli. Saya juga kaget teman-teman. Iya. Bangun tiba-tiba di ujung sana ada K3. Iya. Nyampe Purwokerto mereka. Kaget. Selamat bermain-main di Jakarta. Ya. Mau kemana sih? Hah? Mau kemana sih? Mau jalan-jalan di Jakarta. Oh iya, aku lanjut kereta berikutnya Bray. Jadi Pak Handal turun full Pasar Senen, aku Jatinegara. Oke. Sampai jumpa di arisan kita yang berikutnya. Pak Ali mana Pak Ali? Mana ya? Ah, nggak mau ikut Pak Ali. Sibuk. Dipo Cipinang, Dipo Sentral. Jadi di sini kereta api yang stabling di stasiun Tanah Abang dan Tanjung Priok udah di stablingin di sini, Bray.
kereta api Singasari rangkaian ini nanti ditaruh di sini disimpannya. Ada Jakarta tuh di sebelah sana. Tegal Bahari juga tuh rangkaian Tegal Bahari. Dan di sini satu paket dengan Dipo lokomotif. Itu rangkaian Sawung Galih juga di sini. Nah, lokomotifnya itu para jagoan-jagoan udah siap dinas semua. Oh, pada baris. Oh. 201-109 Loko Arisan. Oke, baik, kita masuk stasiun Jatinegara pukul 6:12, lambat 3 menit. Tadi agak antrian di Bekasi sama KRL komuter lain. Tidak masalah. Jangan turun, lumayan banyak di sini. Kita juga turun di sini. Yuk. Yuk, turun yuk. Dadah. Dadah. Turun sini aja lah. Turun sini aja lah. Ya, saya pun kenal aja, Pak. Naik lift itu loh. Nanti deh, nanti. Udah ya, udah. Yuk, sip. Oke, turun di Jatinegara aja. Lambat 3 menit. Yuk, naik. Makasih ya. Udah 3 menit. Naik kereta api Singasari ya. Habis ini lanjut ke vlog berikutnya, ditunggu aja. Aku sama Ian masih lanjut. Masih jauh. Jadi biar gampang transitnya ke kereta berikutnya turunnya sini. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau Anda suka video ini silahkan klik like. Sampai jumpa di video berikutnya.